sedikit edukasi juga buat teman-teman pendaki, Mas. Jadi gas CO2 itu hanya bisa hilang, bisa terlarut, bisa larut ya, bisa hilang oleh panas matahari. Jadi kalau kita mau memasuki daerah gunung berapi yang di situ terindikasi ada CO2 yang pekat, itu pastikan ketika terik matahari. Makanya kayak yang lucu itu kayak Semeru itu kan, malah kita mendekati puncak harus dini hari, atau itu kan salah sebenarnya. Nggak boleh siang. Nggak boleh, harusnya siang. Karena CO2 itu baru akan terurai oleh sinar matahari. Oh gitu ya? Oh, iya. Jadi itu sebenarnya pemahaman yang salah yang diteruskan turun temurun kan, itu Semeru itu. Sebenarnya itu kurang tepat lah. Mungkin pertimbangan mereka karena erupsinya kan, mungkin itu. Berarti proses turunnya itu berapa hari setelah kejadian, Mas? Itu berarti 3 hari ya. 3 hari setelah kejadian. Jadi setelah kita sampai puncak, ternyata teman-teman ini, ya saya maklum sih, karena mereka nggak tahu kan gambaran di bawah seperti apa. Salah nih masang alatnya. Bukan salah alat ya, tapi salah posisi. Jadi harusnya memang di puncak persis, di samping puncak, mereka malah di jalur kita turun. Jadi kan itu dual lane, Mas. Jadi waktu itu saya bikin dual lane. Satu jalur itu untuk tim rescuer turun ke dasar kawah. Satu jalur tali lagi untuk narik mayat. Gitu. Jadi akhirnya kita udah buru-buru waktunya karena udah siang kan, dan saya itu berharapnya saya di bawah itu tepat matahari di atas itu loh, biar CO2 tadi terurai. Akhirnya kita ya udah, ini yang penting alat ini, peralatan ini dipindah ke sana saya gitu. Yang tim saya turun, kita harus turun sekarang karena kita kejar-kejaran sama waktu. Akhirnya benar, kita bikin lagi 2 tim, satu tim masang jalur evakuasi, satu tim mulai turun. Akhirnya kita turun. Saya pertama turun itu. Saya pertama turun, kemudian disusul 5 orang lainnya. Tapi itu nggak sampai dasar. Jadi kita berenam itu saya berhenti di namanya Blank 50. Blank 50 itu yang namain saya waktu saya pertama turun ke kawah dulu. Jadi itu tempat di mana benar-benar blank. Udah nggak bisa lagi. Harus benar-benar itu udah titik vertikal benar-benar, dan itu kedalamannya masih 50 meter. Jadi dari puncak ini sekitar 150 meter sampai ke Blank 50 ini baru turun lagi 50 meter. Jadi kayak terasering gini lah. Akhirnya yang 5 orang itu nunggu di sini. Nunggu di sini yang 5 orang, saya turun nih sendiri. Saya turun sendiri sekitar sejam. Pakai apa tuh, Mas? Pakai tali. Jadi kita pakai tali terus gendong tabung oksigen. Full safety itu, Mas. Full safety. Seharusnya pakai baju tahan panas juga seharusnya kan, tapi saya enggak, saya cuma pakai kaos oblong kayak gini, pakai celana jeans, udah pakai sepatu trekking biasa. Terus saya turun sampai dasar. Kan kawah itu ini, Mas, tak kasih gambaran Mas Fajar, bukan tempat yang datar kayak gurun pasir, itu bukan. Jadi dalam kawah itu batunya gede-gede. Segede-gede rumah lah batunya itu. Gede-gede. Batu itu gede-gede. Artinya saya nggak tahu ini mayat itu di mana, walaupun saya udah di dasar kawah. Nah, dari situlah kita ada tim lagi nih yang di puncak yang mandu. Dia pakai teropong, pakai binokuler, mandu sama pakai thermal cam, Mas. Jadi dipandu, saya harus jalan kemana itu dipandu. Jadi lucu kayak film kartun orang nyari harta karun itu loh. Jadi kayak saya berjalan 20 meter ke depan gitu kan, berhenti di depan, suhunya sekian derajat, belok kiri kayak gitu. Dipandu terus itu dari atas pakai alat thermal cam itu. Terus itu suhunya sekian derajat, lurus 100 meter lurus gitu, Mas. Jadi nggak semudah yang kita bluk masuk nemu itu, enggak. Jadi itu dipandu pakai thermal cam,
di mana. Nah, ini ada kejadian yang asik nih di sini. Pas tengah hari, saya itu kan berhenti Mas, karena capek juga. Saya ngerokok, terus saya bawa bekal waktu itu 1 batang coklat sama satu botol kecil air mineral. Saya makan coklat, minum sama ngerokok. Sambil ngerokok, terus ada yang datang nih. Ada yang datang. Ya memang sebenarnya saya itu malas menceritakan ini karena saya nggak bisa membuktikan apapun, tapi saya mengalaminya. Ada yang datang nyamperin saya. Dan itu sosok yang sama setiap kali saya naik Merapi. Dari mulai 2010 waktu itu saya percobaan di Merapi. Sampai hari ini pun sosoknya sama, selalu sama itu. Saya manggilnya Simbah itu. Nyamperin datang Mas. Pas saya duduk kayak gini, datang benar-benar di depan muka saya. Dia ngomong pakai bahasa Jawa, tapi nanti saya terjemahkan. Datang, terus ngomong kayak gini, arep nopo le, gitu. Cah ndladak yang ngonar kok jipuk barang nopo, gitu. Terus itu ngomong gini, mau apa le, gitu kan. Ndladak itu kurang ajar, jadi anak kurang ajar seperti itu ngapain diambil, gitu kan. Terus saya tanya, loh mbah, ndladake pripun, kurang ajarnya gimana itu. Mustokoku diinjak-injak kan. Jadi mahkotanya diinjak-injak. Terus saya bilang, pangapunten mbah, saya gitu kan. Saya tetap harus ambil karena nanti juga bau. Saya bilang kayak gitu. Terus nanti kasihan keluarganya di bawah sudah nunggu. Terus dia bilang, ya narkok jipuk karepmu, penting aku tinggal ono. Jadi artinya kalau mau kamu ambil silahkan, yang penting ditinggali. Jadi kayak disisakan. Disisakan. Saya nggak ngerti Mas, disisakan itu disisakan apa, saya iyain aja kan. Saya iyain aja. Sosoknya itu gimana, boleh dijelasin? Jadi dia itu kayak orang biasa Mas. Kalau saya ya, pandangan saya orang biasa. Cuman memang udah tua sekali, udah tua. Terus dia itu gondrong, saya suka gondrong. Rambutnya panjang, terus dia pakai sorban, pakai tongkat. Dia selalu pakai tongkatnya itu apa sih, melengkung gitu. Kayak tongkat. Jadi nggak tongkat yang bentuknya aneh-aneh, nggak, kayak cuman melengkung gini kan. Pakai tongkat itu, dan bajunya itu nggak putih-putih amat sih, kayak putih-putih susu itu loh. Saya beberapa kali sih kalau ketemu itu. Pokoknya awal saya ketemu itu ya 2010 pas saya kan pernah pengen di Merapi waktu itu. Akhirnya bener Mas. Saya samperin, nah itu di radio rame. Loh rame itu kan. Ternyata saya itu sempat lost contact sama teman-teman yang di puncak. Katanya kabut tebel. Kontak radio nggak bisa, padahal saya itu ngerasanya biasa-biasa aja. Wow. Saya tuh ngerasanya biasa. Teman-teman, hei radiomu kemana radiomu? Jadi setelah Simbah ini pergi, apa Mas, radionya itu rame. Kan saya bawa radio itu sampai 3 kan. Beberapa channel itu, di backup beberapa channel. Itu rame, wah malar, di kontak terus. Lu kenapa? Barusan lost kontak, lu nggak bisa nih, gitu kan. Kabut tebal katanya. Lu sekarang lu ini yang kelihatan Pak, saya gitu kan. Tadi katanya sempat nggak kelihatan Mas. Karena memang itu mata telanjang nggak bisa, saya berdiri di bawah pun nggak kelihatan Mas. Kalau mata telanjang memang harus pakai binokular. Akhirnya saya nyamperin mayatnya itu. Pertama saya lihat mayatnya itu saya wow, saya langsung gitu kan. Saya langsung wow gitu. Tapi ya mau nggak mau saya ambil kan. Mungkin baunya kenapa itu kan Mas. Sekarang Mas Fajar bayangin. Buah semangka jatuh nggak usah tinggi-tinggi, dari ketinggian 15 meter gitu. Jadinya seperti apa? Di bawahnya itu batu. Sedangkan itu manusia jatuh dari ketinggian 200 meter dan di bawahnya batu. Bayangin kayak apa kondisinya. Iya, kalau semangka
hancur, nggak berbentuk. Sama. Jadi saya pertama kali lihat itu merah mas. Jadi ada batu lancip itu merah di puncak. Apa saya gitu kan? Kok panjang, melingkar panjang, usus ternyata. Jadi ususnya ini benar-benar terurai di batu memanjang mas. Usus manusia itu panjang sekali, panjang gitu batu. Wah, gimana ngambilnya saya? Habis itu akhirnya saya tutupin ini. Mukanya saya tutup karena kita nggak kesanggup mas. Se-expert apapun orang, coba Mas Fajar bayangin di dasar kawah yang dalamnya 200 meter sendirian ya, sendirian. Kita nggak bisa lari kemana-mana, hanya ditemani mayat dalam keadaan yang berantakan. Kayak apa itu perasaan kita ya? Mau katanya kita sehebat tahu, pasti ngeper gitu. Pasti tetap nyali kita menciut, itu pasti. Cuman saya harus segera menyelesaikan itu karena semakin lama nanti justru akan semakin parah, mental saya akan terganggu. Akhirnya saya tutup, mukanya saya tutup. Saya nggak bisa nih mas ngangkat sendirian. Ternyata gempal, tubuhnya almarhum ini gempal, gemuk. Saya nggak bisa ngangkat sendirian kan. Terus saya minta bantuan temen nih, Endro namanya kan. Si Endro ini saya kontak radio, saya minta untuk turun. Endro turun beneran mas, turun. Kalau Endro kan udah biasa, Endro ini dengan mayat udah biasa. Wes ibaratnya mau mayat model seperti apapun dia udah nggak meragukan lagi kan. Karena pengalaman Endro ini di evakuasi udah jam terbangnya udah sangat tinggi, dia expert lah. Akhirnya sampai situ, tapi ternyata ciut juga si Endro. Saya inget kok omongan Endro, mas saya itu pengantin baru gitu ya. Saya pengantin baru mas, saya nggak mau kenapa-napa. Aman saya bilang kayak gitu, aman, kita aman. Dia masih pakai SPBA mas, masih pakai masker gas. Ini loh Endro, bukaan saya gitu kan. Jadi dia masih berpikir di situ gas beracunnya tinggi itu kan, padahal saya nggak pakai kan, saya pakai. Terus dia membuka itu kayak ragu, buka saya gitu. Akhirnya dia dibuka itu kan. Ngerokok dulu saya gitu. Ngerokok, akhirnya kita ngerokok kan kayak biar tenang dulu. Endro itu nggak pernah takut sama mayatnya, nggak takut sama sekali dia. Cuman dia takut dengan tempatnya itu loh. Akhirnya setelah dia tenang, oke, nyaman, saya bilang, Dro, ini gimana? Evakuasinya gimana? Ngobrol kan berdua, mas ini gini, ya ayo gitu. Eksekusi saya bilang kan. Udah kita steril kan nih tempat, udah nggak ada lah ini organ-organnya, sampai sepatu yang lepas itu kita kumpulin, masukin kantong, kita ikat, terus kita packing rapi, kita dobelin kantong mayatnya, terus kita ikat rapi, baru kita angkat berdua ini ke titik evakuasi itu ya sekitar 70-an meter. Dari titik dia jatuh ke titik evakuasi itu kan harus vertikal mas, titik vertikalnya itu sekitar 75-an meter. Kita angkat ke sana, habis itu kita balik nih. Sendro ngerokok dulu ya gitu, sebat ya gitu. Masih di kawah nih? Masih di dalam. Mayat udah mulai ditarik, udah mulai naik, pelan banget. Itu kan, terus kita ngerokok dulu nih sambil memastikan bahwa jalur lintasan mayat itu benar. Kita ngerokok, sebat, akhirnya kita balik nih. Nah di jalan ini, di perjalanan kita balik, kaget mas. Apa ini Bro? Saya gitu kan. Ternyata masih ada bagian tubuh yang belum terambil dan itu jauh. Ya sekitar 30-an meter, 30-40-an meter dari titik korban itu. Wah, hati saya bilang kayak gitu kan. Itu hati mungkin gitu kan. Terus gimana mas? Udah naik mas, udah kita kubur. Berarti yang suruh meninggal tuh ini saya gitu. Kita kubur mas di situ. Kita kubur di situ. Terus kita ke titik kita naik. Endro tak suruh naik duluan, saya terakhir, saya belakangan.
udah Hendro naik, clear sampai atas, baru saya terakhir naik. Akhirnya kita sampai puncak itu maghrib. Sampai puncak itu maghrib, terus saya turun ke Pasar Bubrah, tapi mayat itu ternyata nyangkut di tengah-tengah. Jadi nggak bisa langsung naik. Akhirnya ditali, digantung, mayat itu digantung 1 malam itu Mas. Terus baru besoknya dilanjutkan kan, akhirnya mayat itu. Terus kita turun Pasar Bubrah. Akhirnya karena kaki saya cedera, saya turun malam itu juga. Saya turun, teman-teman yang lain masih bertahan di Pasar Bubrah karena besok paginya harus menyelesaikan itu. Saya turun sampai bawah, sampai base camp. Saya udah disiapin air hangat sama teman-teman base camp. Siapin air hangat, saya suruh mandi, wes bersih lagi, pakai batik yang sama, saya ke posko. Hari itu aman Mas, nggak ada yang tahu siapa yang evakuasi, itu bener-bener clear, nggak ada yang tahu. Saya itu bahkan duduk sama wartawan, sama siapa, nggak ada yang tahu kalau saya yang evakuasi itu. Jadi mereka pun nyari informasi, Mas Lahar kenapa nggak naik? Oh loh, kaki saya sakit, saya bilang kayak gitu kan. Saya nggak naik, kaki saya sakit itu. Terus, loh siapa Mas yang turun kau? Nggak tahu, saya di bawah, saya gitu kan. Saya masih pakai baju batik itu. Terus kemudian sampai akhirnya saya tidur, paginya lanjutkan kan itu proses evakuasinya, lanjut dari Selasa, lanjut tarik ke atas. Terus ternyata di New Selo itu udah banyak stasiun TV, ada 5 apa 6 itu yang siap live. Mereka mau live streaming di situ pakai mobil-mobil itu kan. Wah ini rame nih, saya bilang kayak gitu kan. Nggak kondusif kalau kayak gini, saya bilang kayak gitu. Akhirnya saya naik, nggak naik ke Merapi, saya naik ke, kan itu posko SAR kita itu kan lantai 3 kan. Saya naik ke situ, saya kontak radio teman-teman yang di atas, teman-teman base camp, bikin skenario pengalian kayak gitu kan. Mereka udah paham kan, oke gitu. Akhirnya kita kan punya jalur evakuasi darurat Mas. Kalau jalur evakuasi utama itu yang lewat New Selo, itu jalur pendakian sekaligus jalur evakuasi. Cuman ketika crowded, memang kita alihkan. Akhirnya kita buat pengalian. Teman-teman satu tim bawa kantong mayat yang kita isi rumput, kita isi batu, pakai tandu, tetap pakai tandu. Kita tandu lewat situ, lewat New Selo itu, semua kamera ke sana kan. Tapi mayat yang sebenarnya nggak sana, lewatnya bawah, melingkar kayak gini. Melingkar lewat bawah, langsung masuk ambulans, langsung ke rumah sakit. Nah, di sini nih apesnya saya di situ. Karena media merasa dikibuli, mereka nggak mendapatkan liputan eksklusifnya yang pas jenazah itu turun. Mereka kan ngejar nih Mas, ngejar ke teman-teman yang di ruangan SMC, ngejar tim pengendali operasi. Kenapa ini harus dialihkan? Gitu kan. Kita udah standby, kita udah di New Selo, kita udah siap live, biaya kita supaya gitu-gitulah. Katanya live biaya tinggi gini. Tapi kita nggak dapat gambar apapun, malah evakuasinya dialihkan. Ini gimana pertanggungjawaban? Dikejar terus. Mereka dipres harus menyebutkan nih siapa orang yang turun ke kawah. Gantinya itu. Wah, aku udah mampus aja gitu kan. Aku keluar itu Mas. Aku keluar, mumpung belum ketahuan aku keluar kan gitu kan. Aku keluar sama temen-temen, ngopi, ngerokok, ditelepon. Har, tolong kamu ke posko sekarang, ini udah nggak kondusif. Udah, enggak saya gitu kan. Tolong, boy kita minta tolong kamu ke posko gitu. Akhirnya saya ke posko Mas. Saya tuh masih pakai batik, masih pakai pantofel, pakai ikat kepala. Saya masuk posko itu udah Mas, disandra sama wartawan. Langsung, Mas sini duduk. Ratusan itu Mas, ratusan wartawan Mas. Akhirnya ya mau nggak mau, suka tidak suka ketahuan bahwa saya yang
turun untuk evakuasi. Setelah itu ya saya ceritakan apa adanya. Habis itu kita melayat ke Jogja, ke tempat almarhum. Kan kita semua teman-teman basecamp ke sana, Mas. Kita melayat ke sana. Sempet ketemu juga sama orang tua dari Ketemu, kita almarhum? ketemu semua. Ketemu semua, saya juga ketemu semua. Habis itu saya matikan HP total. Hampir 2 minggu. Dan saya di Jogja. Karena setiap hari di rumah itu didatengin wartawan. Jadi saya matikan HP total, saya di Jogja, waktu itu sama teman saya di sini. Pokoknya jangan sampai ada yang tahu saya di sini ya gitu. 2 minggu, hampir 3 mingguan. Bener-bener saya matikan total. Saya nggak mau, capek. Rumah samperin wartawan setiap hari. Makanya saya memilih untuk kabur. Mungkin itu Mas cerita singkat proses evakuasi Eri waktu itu seperti itu. Kalau kemungkinan jatuhnya almarhum itu kalau menurut analisa Mas Lahar seperti apa? Iya. Jadi saya kan sempat lihat foto. Temannya itu Diki kalau nggak salah namanya Diki. Si Diki itu sempat mengabadikan proses mulai dari Eri manjat ke puncak itu sampai Eri terjatuh. Ini tuh yang dulu tempat puncak Garuda atau bukan? Bukan. Jadi puncak Garuda itu udah hilang. 2010 hilang. Lah ini kalau kita namakan dulu puncak Barameru. Itu puncak yang adanya puncak itu pasca erupsi 2010. Jadi masih labil. Rentan longsor. Rawan longsor. Dan sekarang udah hilang. 2021 kemarin hilang. Oh, udah hilang? Hilang, udah longsor. 2020 hilang. Jadi kalau dari foto sama dari cerita teman-teman sependakian Eri waktu itu, sebenarnya teman-temannya ini udah melarang. Jangan naik gitu kan. Karena memang orang itu naik gampang Mas, bisa. Tapi turunnya susah. Kalau turunnya itu lebih susah. Kalau naik semua bisa. Namanya naik, kita manjat kan enak kan. Giliran mau turun, wah itu ngeri itu. Bayangin aja, misal ini di puncak seperti ini, di belakangnya kawah yang dalamnya 200 meter. Mentalnya ciut duluan. Jadi itu prosesnya naik, dia normal tuh. Ada foto-fotonya semua ada. Naik dia normal, pas turun. Jadi pas turun, dia mau turun, dia tuh sempat ngelempar HP kalau nggak salah, HP atau kamera gitu, dilempar ke temennya yang namanya Diki itu, tolong gitu kan, dilempar HP-nya karena dia udah mulai nggak seimbang, langsung blang jatuh ke kiri, katanya yang ini teman-teman masih dengar teriakan tolong gitu kan, brak gitu. Jadi mereka masih dengar teriakannya. Jadi wah saya tuh pas di bawah ngebayangin, wah berarti dia dari sana brak nimpa sini, loncat brak baru sini, hancur Mas. Ya semoga nih bisa jadi pelajaran dari cerita ini ya Mas ya. Harapan saya gitu. Jadi harapan saya apa ya? Membuka cerita ini semua untuk pelajaran gitu. Kita itu nggak boleh gitu loh, melawan alam itu nggak boleh. Udahlah, saya tuh selalu saya pegang itu Merapi. Bagi saya Merapi ya. Kenapa Merapi? Merapi itu bukan hanya tumpukan batu dan tanah, tapi lebih dari itu semua. Merapi itu ibaratnya sebuah raga Mas. Dan setiap raga itu mempunyai sukma. Makanya saya nggak pernah berani main-main dengan Merapi itu, karena saya meyakini itu semua. Jadi ternyata gunung itu bergerak itu benar. Jadi memang bergerak. Jadi Merapi orang menganggap itu hanya tumpukan batu dan tanah. Enggak. Lebih dari itu semua. Bahkan dari puluhan atau mungkin ratusan kali pendakian saya Mas, dari gunung-gunung mulai dari Jawa, Sumatera, luar Jawa semua. Saya merasa gunung yang paling wingit, bahasa wingit ya, wingit itu kelasnya di atas angker. Gunung yang paling wingit Merapi, nggak ada yang lain. Kalau yang lain itu cuman kayak seremnya karena sepi, kayak gitu karena gelap. Kalau Merapi itu enggak. Bukan Gunung Lawu ya? Enggak ada apa-apanya. Jauh Mas. Dari sisi energinya, jauh Mas.
Kalau sama Merapi, wah, luar biasa. Nah, Mas Lahar ini juga sangat sering melakukan evakuasi pendaki di gunung ya. Bahkan salah satunya disebut-sebut pernah evakuasi pendaki agen rahasia negara lain. Gimana? Cerita apa enggak nih? 20.000 komen dulu di bawah. Bakal banyak pertanyaan di closing. Mas, kadang ya kalau zaman sekarang nih ya, rata-rata nih yang saya kenal orang ya, dia itu mau nolongin orang aja, kalau dirinya itu bakalan ribet, dia nggak mau tuh biasanya. Udah mending jangan gue dah gitu. Tapi ini kenapa sampai mempertaruhkan nyawa lu? Gini, sebenarnya dalam prinsip SAR itu juga seperti itu, Mas. Jadi selamatkan diri sendiri, baru selamatkan orang lain. Ya, jadi itu SOP kita seperti itu. Cuman ketika kita berbicara kemanusiaan, apa iya tuh, Mas? Misal ada orang gantung diri, ya kan? Terus dia masih sekarat lah, belum mati. Tapi tempatnya itu tepi jurang. Apa ya, udah biar mati dulu, biar enak kita ngambilnya. Nggak mungkin kan? Kita pasti akan mempertaruhkan resiko kita juga akan tercebur ke jurang itu. Yang penting setidaknya dia akan selamat. Sama dengan kejadian Eri. Sebenarnya mayat itu nggak prioritas. Jadi di dunia SAR ya, mayat itu bukan prioritas. Bukan dalam artian nggak harus diambil. Maksudnya ketika ada yang sakit, ada yang sekarat, ada yang sehat, ada yang mati. Itu yang harus kita selamatkan terlebih dahulu, itu yang sehat. Ya, setelah yang sehat baru yang sakit. Setelah yang sakit baru yang sekarat. Setelah yang sekarat baru yang mati. Itu. Jadi skala prioritasnya itu yang sehat dulu nih yang kita selamatkan. Karena apa? Kemungkinan hidupnya tinggi. Ini harus kita selamatkan dulu. Kemudian kita naik ke kemungkinan hidup yang lebih rendah. Kita selamatkan lagi. Baru ini yang rendah lagi. Baru terakhir ini mayat. Nah, kejadian Eri, memang tim evakuasi waktu itu mempertaruhkan segalanya, Mas. Mempertaruhkan segalanya. Cuman saya punya keyakinan saya ditemani, saya di backup oleh orang-orang yang expert. Jadi tim saya ini bukan tim kaleng-kaleng. Ya kan? Mereka memang teman-teman ini kayak teman-teman SAR DIY, teman-teman SAR Klaten, SAR BL ini orang-orang terlatih semua. Jadi saya pede itu loh. Saya yakin, punya keyakinan bahwa teman-teman ini tidak mungkin akan membiarkan saya mati juga di bawah. Jadi kenapa saya berani, kenapa kita berani? Karena kita memang di situ kompak, satu. Yang kedua, kita sadar diri semua. Sadar akan potensi. Sadar akan kemampuan. Batas kemampuan kita sampai mana, itu kita sadar itu. Jadi nggak ada yang sok-sokan, Mas. Di situ, oh saya bisa, nggak ada. Kita benar-benar jujur-jujuran ini. Kamu bisa, bisa. Berani, berani. Mampu, mampu. Gitu. Jadi enggak. Kalau nggak mampu bilang saya enggak, iya. Kita fair-fairan, Mas, di situ. Kita benar-benar fair-fairan. Karena ini resikonya adalah kita juga ikut mati. Kita harus jujur-jujuran. Bahkan saya jujur sama teman-teman. Saya nanti naiknya tolong ditarik, saya kayak gitu. Loh kenapa gitu kan? Wah, saya kalau turun pakai tali saya bisa gitu. Kalau naik pasti saya kecapean, saya nggak akan bisa ya gitu. Akhirnya, Mas, saya tuh kayak pas saya naik kayak mayat juga, saya ditarik sama teman-teman. Saya ditarik sama 5 orang ini. Daripada saya bohong sama mereka, saya sok-sokan. Saya masih kuat nih nanjak. Saya masih kuat climbing nih. Ternyata saya nggak kuat. Ngerepotin yang lain kan. Nah di situ. Jadi kejujuran itu, kejujuran tim. Wah saya ini nggak bisa. Sampaikan aja. Ini bagus nih buat pelajaran naik gunung juga ya. Saya pernah juga soalnya naik gunung sama satu temen gitu ya. Emang orangnya kegengsian dia. Nah tapi pas turun tuh jatuh mulu gitu loh, sampai berdarah. Nah kita kan nanya, lu nggak apa-apa, istirahat aja, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, jalan dikit jatuh gitu. Lalu kenapa dah gitu kan? Nggak apa-apa gitu. Nah kayaknya emang capek apa gimana gitu. Udah istirahat dulu aja deh gitu. Penting nih kejujuran. Oh iya. Jadi apa ya Mas? Apalagi kayak evakuasi itu kan memang sesuatu yang nggak boleh sembarangan kan. Harus memang orang-orang yang di bidangnya. Misal satu aja,
ternyata saya punya riwayat asma misal. Kemudian saya nggak bilang sama tim saya. Tiba-tiba saya di bawah kambuh asma saya. Mati toh mas saya. Iya kan? Atau saya punya fobia dengan ketinggian misal. Tapi karena gengsi saya ngomong, wah saya udah biasa nih. Manjat tower 5.000 kilo saya biasa katanya kan. Saya biasa bergelantungan di satelit misal. Dia ngibul ke sana. Nggak tanya dia fobia dengan ketinggian. Pas udah di tengah-tengah tebing. Dia nggak bisa naik, nggak bisa turun. Bayangin. Menyusahkan yang lain. Jadi itu. Jadi kawah itu sangat berbahaya. Tidak boleh lah orang ke sana, itu nggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Jadi kawah itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Nah ini menarik nih, kita bahas sedikit ya tentang pendakian gunung gitu ya, buat edukasi juga. Kalau orang fobia ketinggian itu naik gunung tipsnya gimana, Mas? Saya itu orang fobia ketinggian. Loh sama kita. Dulu. Iya. Jadi saya itu dulu manjat 2 meter kayak gitu kan. Kayak udah gemeteran gitu loh. 3 meter udah gemeteran. Ya udah tak lawan aja. Lawan aja mas. Terus lawan. Kalau lihat bawah gitu kan kayak kita mau jatuh gitu kan? Iya sama. Iya kan? Heeh. Dan gue kayak mau jatuh ya, kayak nggak bisa jalan, nggak bisa gerak gitu kan? Latihnya yaitu naik gunung. Nanti kan teman saya dulu punya teman paling setia menemani naik gunung 1 orang, namanya Peta. Namanya Peta itu dia tahu saya fobia ketinggian kan. Jadi kalau di pinggir jurang gitu saya suruh terapi itu kan. Dipegangin sama dia. Udah pegangin gini saya ngeliatin bawah gitu. Lama-lama biasa, berani aja. Jadi itu kita biasakan aja. Karena pada akhirnya fobia itu kan sugesti juga kan jatuhnya. Kayak ya udah kita sugestinya kita balik gitu aja udah. Iya. Nah kemarin itu sempat viral juga Mas Lahar ya. Ada seorang turis yang meninggal karena foto gitu ya. Foto di spot yang tahu-tahu mungkin jatuh ke jurang kalau nggak salah ya. Sebenarnya foto di spot berbahaya itu direkomendasikan nggak sih? Apa jangan? Apa nggak usah gitu? Gini, Indonesia itu kan negara kita tercinta ini negara paling antik. Satu peraturan dibatah dengan peraturan yang lain. Modelnya kan kayak gitu. Contoh, Semeru. Batas pendakian akhir hanya sampai Kalimati. Ya kan? Pendaki dilarang naik ke puncak. Tapi kenapa selalu ada open trip ke puncak? Kemudian ketika kita briefing selalu disampaikan kalau ke puncak malam hari. Gimana itu? Tumpang tindih kan? Jadi yang satu melarang, tapi di sisi lain mereka memperbolehkan. Emang nggak boleh ke puncak Semeru? Kalimati ada tulisannya gede-gede kan itu, segede gaban itu. Batas pendakian akhir itu ya. Sama kayak Merapi dulu juga gitu. Batas pendakian akhir itu Pasar Bubrah. Nggak boleh orang ke puncak mas. Merapi itu paling ketat. Jadi kalau kita kan ada CCTV kan 24 jam. Ada orang ketahuan ke puncak, turun pasti kita ajar. Kita suruh mulung, kita suruh apa, kayak gitu terus dulu. Tapi kan capek lama-lama kan. Iya. Orang Indonesia itu peraturan dibuat untuk dilanggar itu. Kayak Ijen. Sekarang bingung kan? Orang Taman Nasionalnya bingung ditutupin ini, itu. Kenapa nggak sebelum kejadian ditutup? Kasih safety-nya lah, minimal. Wah kalau dikasih ini merusak estetika misal ya. Kasih pagar, udah minimal di bawahnya. Nggak kelihatan juga kan? Kasih jaring atau apa. Jadi antisipasi ketika ada orang jatuh biar masih ada penyangganya. Sekarang nyatanya ketika ada orang jatuh baru bingung tutup ini itu. Ya itu udah kebiasaan orang kita kayak gitu. Sebelum ada kejadian semua dianggap baik-baik saja. Sama kayak dulu orang naik kereta di atas ya. Iya. Itu kan wah, siap mati itu udah.